Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat karunia taufik hidayah dan juga nikmat-nikmat lain yang masih banyak Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Alhamdulillah kita kembali bertemu dan berkumpul di stasiun televisi kesayangan kita bersama, Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Dan tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk uswasana kita, makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salat dan salam itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Rosyad TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti biasa setiap pekannya pada hari Kamis, Rosyad TV mempersembahkan serial kajian parenting, bijak mendidik anak, dan untuk pekan kali ini kita masuk di sesi konsultasi dan tanya jawab. Dikarenakan masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada pekan-pekan sebelumnya yang memang belum kami bisa sampaikan kepada guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Dan bagi Anda semua pemirsa Rosyad TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, untuk sesi konsultasi dan tanya jawab ini kami akan mengutamakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kami di pekan-pekan sebelumnya. Namun bila Anda ingin bertanya, silahkan coba kirimkan. Jika nanti masih ada waktu, kami akan coba sampaikan atau tanyakan kepada guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan untuk menelpon di line interaktif kami di nomor 0822 88886630. Kami ulangi di 0822 88886630. Baik, bagi Anda yang mungkin saat ini sedang menyaksikan lewat platform digital seperti YouTube, Facebook, ataupun Instagram dan ingin bertanya, baik bisa mencantumkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik, itu saja yang ingin kami sampaikan. Dan Alhamdulillah, berdasarkan informasi yang kami terima saat ini kita sudah tersambung dengan guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala di Depok, Jawa Barat. Kita akan coba cek sambungan kita terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah Bang Jiang, sehat. Masya Allah, sehat Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Izin kita akan langsung masuk ke pertanyaan pertama Ustadz pada pekan kali ini Ustadz. Baik Ustadz, baik. Ana akan bacakan pertanyaan pertama pada pekan kali ini Ustadz. Bismillah, afwan, pertanyaan saya agak panjang Ustadz. Terkait pendidikan formal anak. Misal ada sekolah sunnah, tapi tenaga pengajarnya agak temperamen atau menertibkan anak-anak dengan cara mengancam. Untuk anak 4-5 tahun apa tidak apa-apa. Jadi untuk menertibkan anak-anak yang tidak mau masuk kelas atau tidak bisa diam saat diajak berzikir, diancam mau dimasukkan ke gudang sekolah, begitu Ustadz. Apakah lebih baik saya mencari sekolah Islam lain yang belum tentu sesuai sunnah, atau haruskah saya paksa anaknya tetap sekolah di situ karena klaimnya sudah sesuai sunnah? Posisi anak saya mogok sekolah, baru sekitar seminggu masuk. Untuk tenaga pendidiknya misal agak emosional atau komunikasi kurang terbuka dengan orang tua murid. Bolehkah saya jadikan bahan pertimbangan Ustadz? Syukran, jazakumullahu khairan untuk Ustadz dan tim Rosyad TV. Baik, jazakallah khairan ya. Jazakallah khairan ya untuk as-sa'ila, untuk penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu, amma ba'du.
فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwatal kiram, para pemirsa Rosyad TV dan juga para ikhwah sekalian yang mengikuti kajian kita baik di Instagram, YouTube, atau platform yang lainnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini kita diperkenankan Allah untuk dapat bersua kembali di dalam sesi kita, sesi tanya jawab ataupun konsultasi. Meskipun yang hadir saat ini ya sebenarnya bukanlah orang yang layak untuk dijadikan sebagai konsultan ya. Dan masih banyak sebenarnya ya dari para guru-guru kita ya yang lebih pas ya untuk memberikan nasihat-nasihat dan arahan-arahan. Namun sebagaimana dikatakan ya, tak ada rotan akar pun jadi ya. Nah, mungkin dikarenakan kesibukan dari para guru-guru kita ya sekalian ya, sehingga ya jadi akar pun juga jadi ya. Nah, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu ya manakala jawaban yang saya sampaikan itu adalah tidak memuaskan ataupun kurang tepat ya, jadi mohon harap dimaklumi ya, dan sangat terbuka sekali ya nasihat, masukan, saran, dan semisalnya. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjawab pertanyaan sang penanya tadi yang menanyakan tentang anaknya yang disekolahkan di pendidikan anak usia dini, namun gurunya temperamental, gurunya melakukan pendidikan dengan ancaman-ancaman, dan itu dikatakan sebagai sekolah sunnah. Yang pertama kali yang perlu kita perhatikan adalah ya, supaya kita tidak mudah untuk memberikan label kepada sebuah sekolah Islam dengan sekolah sunnah. Ya, bukan artinya nggak boleh ya, karena memang memberikan label ya sunnah dan yang semisalnya itu menunjukkan sebenarnya ya sejauh mana lembaga atau misalnya dikatakan dai sunnah itu juga sejauh mana dai tersebut berkesesuaian dengan sunnah. Dan jika dikatakan sunnah itu berarti adalah perkara yang lebih sempurna lagi, perkara yang lebih lebih lengkap ya, bukan hanya dari satu sisi, misalnya sisi akidah saja atau manhaj saja, tapi juga dari sisi akhlak, muamalah, dan yang lainnya. Karena sunnah Nabi itu adalah komprehensif. Nah, oleh karena itu, kita tidak akan bisa dapati sebuah lembaga yang benar-benar sunnah. Karena pasti akan ada kekurangan-kekurangannya, ada kelemahan-kelemahannya. Dan itulah manusia, ya. Jadi kalau kita perhatikan ada muslim yang melakukan kesalahan, kekurangan, maka jangan salahkan Islamnya, tapi salahkan muslimnya. Nah, juga ini menunjukkan untuk mengklaim itu mudah. Mengklaim ini adalah sebagai sunnah atau yang semisalnya itu mudah. Tapi untuk mengimplementasikan dan mengaplikasikannya itu yang nggak mudah. Ya, itu membutuhkan ilmu, membutuhkan praktek yang konsisten dan komitmen. Berangkat di atas dasar ilmu dan kesabaran. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian mengatakan Allah, apabila Anda mencari sekolahan buat anak Anda, memang kewajiban orang tua untuk memilihkan sekolah yang aman dan nyaman. Dikatakan aman, berarti ini sekolah memiliki pondasi dan prinsip yang tepat, tidak menyelisih syariat. Akidahnya benar, manhajnya benar, akhlaknya lurus. Sehingga kita menyekolahkan anak kita aman. Yang kedua, nyaman. Nyaman berarti dari sisi muamalat, dari sisi interaksi, ya. Kemudian juga dari sisi yang lainnya seperti fasilitas, itu
memberikan kenyamanan sehingga anak yang belajar itu menjadi senang dan nyaman. Ini dua perkara penting ya, agar yang namanya proses pembelajaran itu menjadi efektif. Butuh keamanan dan kenyamanan. Ya, apalagi untuk anak-anak usia dini. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang gak kalah penting adalah ya paradigma kita ketika menyekolahkan anak itu bukan menitipkan anak atau mencari tempat penitipan buat anak kita, enggak. Ya, meskipun kenyataannya kebanyakan orang tua sekarang ini menyekolahkan anaknya itu seperti mencari tempat penitipan buat mereka agar mereka bisa melakukan kesibukannya. Padahal sekolah bukan tempat penitipan. Sekolah adalah partner, mitra. Ya, sohib kita di dalam mendidik anak kita. Kewajiban utamanya ada pada diri kita orang tua. Anak itu dititipkan Allah kepada kita sebagai orang tua, bukan kepada orang lain. Jadi kewajiban mendidik anak yang pertama dan utama adalah kita orang tua. Namun karena kita sadar kita nggak bisa memenuhi semua kebutuhan anak kita, nggak bisa ngajarin semuanya, kita butuh mitra, kita butuh partner. Maka Allah Subhanahu wa taala bolehkan kita untuk sama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan bekerjasamalah kalian di dalam ya kebajikan dan ketakwaan. Dan mendidik anak ya itu termasuk aktivitas yang mengarahkan kepada kebajikan dan ketakwaan. Sehingga kita boleh ta'awun. Namanya ta'awun, kerjasama, ya, namanya kerjasama. Nah, itu berarti mengharuskan adanya saling mengenal satu dengan yang lainnya, saling ridho, ya. Nah, oleh karena itu ya jamaah sekalian dimuliakan Allah, apabila Anda menyekolahkan anak Anda harus tahu dulu ini bagaimana kurikulumnya, bagaimana sistemnya, bagaimana pengajarnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena ketika Anda ingin mencari sekolahan buat anak Anda itu berarti mencari partner yang sevisi dan semisi dengan pendidikan Anda. Kalau misalnya Anda mendidik anak Anda, misalnya Anda fokus ingin mengarahkan kepada akidahnya dan karakternya, akhlaknya, perangainya, menurut Anda anak tidak perlu digegas, ya, karena ini bukan fase penggegasan, ya. Lalu kemudian Anda sekolahkan mereka di sekolah-sekolah yang ternyata menggegas anak dengan calistung, misalnya baca, tulis, dan berhitung. Nah, berarti Anda mencari partner yang tidak tepat. Meskipun taruhlah itu dikatakan sunnah, ya. Karena apa? Karena Anda tidak satu arah dengan sekolah tersebut. Nah, apalagi ya, mohon maaf, ya, yang namanya pendidikan anak usia dini, itu harus selektif guru-gurunya. Dan nggak bisa yang namanya guru, misalnya gurunya hafidhah, hafal Al-Quran, tapi ternyata nggak ngerti muyulul atfal, nggak ngerti kecenderungan anak-anak, sifat-sifat anak-anak, karakter anak-anak. Maka ini nggak layak untuk menjadi pendidik anak usia dini. Ya, bahkan ini dapat mendatangkan maldharat, apalagi guru yang melakukan pendekatan dengan ancaman-ancaman kepada anak usia dini. Karena para pakar pendidikan nyaris bersepakat anak usia dini tidak dilakukan dengan pendekatan tarhib, dengan ancaman-ancaman, ya, atau takhwif dengan nakut-nakuti. Itu malah akan menyebabkan pertumbuhan anak yang nggak sehat secara mental, secara moral, secara akal, secara emosi. Saran saya apabila ada guru yang demikian, karena dia mitra kita, harus kita arahkan, kita berikan masukan dari lembaga sekolah. Kalau misalnya kita udah berusaha untuk mengarahkan ya, kita udah nasihati, namun tetap ya bahwasanya ternyata perlakuan guru-guru yang ada di sekolah tersebut, misalnya demikian ya kenyataannya, ya, maka ya kita berhak untuk tidak melanjutkan lagi kerjasama dengan lembaga tersebut dan kita mencari yang lainnya, yang lebih tepat, yang lebih aman dan nyaman untuk anak kita. Bukan untuk kita orang tua, bukan, tapi untuk anak kita. Apalagi anak-anak usia dini. Karena ini fokus kita di usia seperti ini menjadikan anak itu terpesona dengan ilmu, senang dengan ilmu, senang dengan belajar.
dengan cara bermain. Nah, kalau guru-gurunya misalnya dengan pendekatan cara tarhib, dengan cara ancaman, takhwif, nakut-nakuti, ya kaku, keras, ini malah akan menyebabkan madharat untuk anak-anak kita. Ya, orang tuanya mungkin di rumah lemah lembut, tapi ternyata di sekolah gurunya nggak seperti itu. Ya, maka tentunya ini akan menyebabkan anak menjadi tidak aman dan tidak nyaman ketika belajar. Karena itu nasihat saya, coba yang pertama, Anda perhatikan tujuan Anda menyekolahkan anak Anda. Apa yang Anda cari? Anda menyekolahkan anak Anda itu untuk apa? Ya, Anda harus bisa menjawab hal ini dulu. Apa yang Anda cari? Apakah sesuai dengan visi dan misi pendidikan Anda? Nah, pertanyaannya sebelumnya adalah apakah Anda punya visi dan misi di dalam mendidik anak Anda? Dan bagaimana mindset paradigma Anda ketika menganggap sekolahan itu sebagai apa? Sebagai tempat pendidikan kah? Sehingga akadnya akad transaksional ya. Artinya mereka adalah muwadhaf Anda, pegawai Anda karena Anda merasa ada menggajinya. Apakah demikian? Ya, ataukah Anda menganggap sebagai mitra yang kita saling bekerja sama? Kemudian juga lihat sekolahnya punya visi misi yang sama enggak? Ya, karena betapa banyak sekolah-sekolah yang didirikan, namun mohon maaf ya, ini bukan takmim ya, bukan menggeneralisir, bukan. Ada sebagian sekolah itu dibangun bukan atas dasar untuk tujuan murni pendidikan, tapi tujuan untuk apa? Bisnis pendidikan. Ya, industri pendidikan. Itu tujuan mereka. Mereka menjadikan pendidikan sebagai tempat bisnis, mencari ma'isyah, industri pendidikan. Ya, dan biasanya seperti ini akan menjadikan anak-anak itu tidak dimanusiakan karena akan dianggap seperti produk-produk lainnya. Ya, seperti industri-industri lainnya. Karena industri-industri umumnya itu tidak memproduksi manusia, tapi barang, sehingga manusia tidak dimanusiakan. Umumnya seperti itu. Karena yang dikejar adalah keuntungan, profit. Ya, artinya mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan upaya yang paling minim. Nah, kalau lembaga pendidikan sudah seperti ini, biasanya nggak akan berumur panjang nih, dan tidak akan berkah. Tapi kalau lembaga pendidikan itu dididik, maksud saya dibangun di atas dasar pure pendidikan untuk mendidik anak-anak ya agar mereka bisa menjadi penerus ya generasi ya akan menjadi generasi penerus ya agama ini dididik dengan benar, maka insya Allah ini adalah investasi yang paling langgeng dan yang paling abadi. Meskipun lembaga tersebut mungkin taruhlah tidak mendapatkan keuntungan ya secara finansial, bahkan mungkin mengalami bleeding ya istilahnya, tidak mendapatkan keuntungan secara duniawi, tapi secara ya secara ukhrawi ini adalah orang-orang yang paling beruntung. Nah, oleh karena itu makanya kita perlu berhati-hati ketika mencari lembaga-lembaga pendidikan. Ya meskipun menjual dengan nama-nama atau sebutan-sebutan sunnah, Islam, fitrah, dan yang semisalnya. Intinya kita tetap perlu untuk berhati-hati. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum. Semoga tadi sudah bisa menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Baik, selanjutnya Ustaz kita akan masuk di pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya bagaimana menyampaikan atau membahasakan ke anak umur 7 tahunan terkait jima hubungan pasutri. Jazakallah khairan Ustaz. Nah, wa jazakallah khairan wa iyaha au iyahu sa'ilah. Nah, jadi yang ditanyakan adalah bagaimana membahasakan kepada anak tentang hubungan suami istri atau jima. Ya jamaah sekalian, ya yang pertama harus kita pahami bahwasanya ya namanya tarbiyah jinsiyah, pendidikan seksualitas itu penting di dalam agama kita. Bukan pendidikan seks dalam artian yaitu bagaimana caranya melakukan hubungan seksual ya. Bukan. Tapi pendidikan seksualitas itu adalah bagaimana kita mendidik mereka sesuai dengan gendernya agar mereka bisa melaksanakan perannya, fungsinya, dan tujuannya.
Karena ketika Allah menciptakan laki-laki dan wanita, itu memiliki peran berbeda-beda, tanggung jawab berbeda-beda, fungsi berbeda-beda, ya. Dan itu tujuan kita mendidik mereka. Karenanya di dalam agama kita yang namanya ya pemilahan gender itu sangat tegas. Dan ini seringkali disalahpahami oleh orang-orang yang pendek akalnya. Dikatakan agama kita adalah agama yang diskriminasi, mendiskriminasi wanita. Ya. Padahal sebenarnya yang terdiskriminasi itu adalah apa? Akal mereka. Ya. Karena mereka sendiri yang menganggap wanita itu rendah sehingga mereka ya berkoar-koar untuk menjadikan wanita itu setara dengan laki-laki. Berarti kalau mereka menyerukan kesetaraan, berarti mereka menganggap wanita lebih rendah. Jadi yang jatuh kepada kepada pandangan merendahkan wanita adalah mereka. Dan pun seruan mereka pun juga ujung-ujungnya jatuh kepada merendahkan wanita. Menjadikan wanita itu seperti properti publik. Agama kita agama yang sempurna. Agama yang menjaga maslahat. Dan kata Al-Alamah ya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ya di dalam Qawaid Al-Fiqhiyah ya bahwasanya agama kita itu ya memiliki tujuan untuk kemaslahatan. Yaitu apa? Untuk jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Wa dar'ul mafasid. Untuk meraih kemaslahatan atau untuk menolak kemadaratan. Artinya semua syariat tuntunan yang ada dalam agama kita pasti mengajak kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan menolak kemadaratan dunia dan akhirat. Asalkan kita mau istislam. Karena kita muslim harus istislam, tunduk, patuh, dan pasrah. Ya, jadi ini konsep yang harus kita pahami bersama. Ya, oleh karena itu makanya laisa dzakaru kal untha. Anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa kita harus mendidik mereka itu sesuai dengan gendernya, sesuai dengan perannya. Mulai dari pertama, memberikan nama. Berikan nama sesuai dengan gender. Karena itu, jauhkan memberikan nama-nama ya yang bersifat unisex misalnya. Satu nama bisa dipakai laki dan perempuan. Bukan artinya haram ya, tapi ini hendaknya dihindarkan. Sebagian ulama membencinya. Karena ya kita nggak akan dapati perempuan namanya Muhammad. Laki-laki namanya Aisyah. Karena ini dua nama ya ismul alam yang sudah menunjukkan tentang gender. Ya. Anak laki-laki diberikan nama laki-laki, anak perempuan diberikan nama perempuan. Ya, demikian pula Rasulullah SAW ketika mensyariatkan akikah, laki-laki dianjurkan 2 ekor kambing, perempuan cukup 1 ekor kambing. Ya. Dan seterusnya, ada perbedaan-perbedaan. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah, tugas kita orang tua adalah harus mengajarkan ini. Apa yang harus kita lakukan pertama? Ya. Di usia-usia awalnya hendaklah kita ajarkan mereka ya tentang mengidentifikasi gender. Itu mulai dari usia bayi. Mereka sudah bisa membedakan nih anak-anak bayi, suara uminya, suara abinya, dan yang lainnya. Ya. Nah, dan biasanya di usia-usia ya 1,5 tahun, 2 tahun ke atas, mereka akan sudah memperhatikan nih. Selain perbedaan dari suara, kelemah lembutan, ya, kemudian mereka juga akan memperhatikan nih, mulai dari gestur tubuh hingga berpakaian. Karena yang kita dapati anak-anak yang masih dalam keadaan fitrah, ketika abangnya pakai mukena, dia menolak. Enggak, abang itu buat perempuan. Meskipun dia masih kecil, dia tahu. Tapi kalau misalnya ini anak, tinggal di orang tua yang enggak memperhatikan gender, laki-laki pakai pakaian wanita, wanita pakai pakaian laki-laki, dia akan bingung, disorientasi tentang gendernya. Ini yang berbahaya, ini yang menyebabkan seringkali terjadinya apa? Yaitu kelainan-kelainan seksual. Karenanya penting bagi kita untuk apa? Untuk mendidik mereka sesuai dengan gendernya.
Pertama, mereka harus bisa mengidentifikasi. Yang kedua, mereka mengetahui peran daripada gender tersebut. Nah, ini biasanya lebih dikuatkan lagi ketika di usia 7 tahun. Ya, ketika di usia 7 tahun. Di usia sebelum 7 tahun, itu mereka masih berusaha mengenal. Makanya di usia sebelum 7 tahun, biarkan anak laki-laki dan anak perempuan mereka bermain, berikhtilat. Karena mereka belum dosa. Hendaknya taman kanak-kanak itu tidak memisah laki-laki dan wanita. Agar mereka mengenal, sudah kenal nih tentang teman-temannya, lebih bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya, karena mereka ketika itu sudah berinteraksi. Dan itu masih boleh karena mereka usianya masih usia baroah. Mereka masih belum berdosa. Ya. Dan tidak berdosa bagi mereka berinteraksi dengan lawan jenisnya meskipun ya mereka berpegangan dan yang semisalnya. Ya. Bahkan kadang berantem. Jamba-jambaan misalnya seperti itu ya. Nah, baru di usia 7 tahun, nah, ini adalah momen bagi kita untuk sudah lebih fokus mengajarkan peran mereka. Hendaknya anak laki-laki dekat sama abinya, anak perempuan dekat sama uminya. Nabi memerintahkan muru auladakum bisolati wa hum abna'us sab'in. Perintahkan anakmu salat ya di usia 7 tahun. Ternyata di dalam perintah salat ini mengandung banyak pelajaran, banyak faidah. Itu bukan cuma ngajarin salat, kita juga harus mengajarkan segala perkara yang dapat menjadikan salat anak kita itu sah dan benar. Salat nggak akan sah kecuali dengan menutupi aurat. Maka ajarkan batasan aurat laki-laki dan aurat wanita. Ajarkan kepada mereka, kenapa kok aurat laki-laki itu seperti ini, aurat wanita seperti ini? Ya, memang yang lebih tahu jawabannya adalah Allah. Kita hanya bisa melihat, ya, menggali hikmahnya dari keterangan para ulama. Ini menunjukkan bahwasanya perlindungan Allah terhadap wanita itu lebih besar. Sehingga Allah jadikan tubuh wanita itu semuanya indah. Sehingga bisa menjadi fitnah, sehingga perlu ditutupi, dan itu Allah jadikan keindahan wanita itu istimewa hanya untuk orang-orang tertentu saja, tidak dikonsumsi publik. Ya, tidak dikonsumsi oleh banyak orang. Kita tahu bahwasanya sesuatu yang berharga itu biasanya dijaga dan disembunyikan, ditutupi, nggak dipamer-pamerin. Anda kalau mau beli buah, ini cuma sebagai perumpamaan saja ya. Anda mau beli buah yang murah biasanya itu cuma ditaruh cuma ditaruh begitu saja. Kena lalat, dipegang, kadang-kadang boleh diicipin, halal katanya begitu kan. Jadi boleh dimakan, diicipin. Tapi kalau buah yang mahal itu biasa disimpan, di wrapping plastik, dimasukkan ke kulkas atau freezer dan yang semisalnya. Ya, nggak diumbar begitu saja. Kita ngomong ini buah loh ya. Ini buah, tentunya lebih enteng, lebih rendah, nggak ada apa-apanya dibandingkan manusia, apalagi anak kita, anak perempuan. Atau sebagaimana dengan anak kita gitu loh. Ya, bagaimana dengan wanita? Ya tentunya mereka lebih layak, lebih utama untuk dijaga dan dipelihara. Allah Sang Khalik, pencipta, lebih tahu tentang apa yang paling bermaslahat. Ini adalah poin-poin yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Yaitu mereka adalah sosok yang berharga, jadikan dia bangga dengan gendernya, laki-laki, wanita, sendiri-sendiri. Ya. Lalu kemudian juga perlu bagi kita ya, ini yang sebelumnya, Afwan, ya di usia sebelumnya, ya ketika belajar mengenali gender, itu mengajarkan mengenali anggota tubuh. Nih, banyak orang tua yang enggan. Karena setiap anggota tubuh Allah ciptakan, itu bermanfaat. Ya, jadi seringkali orang tua hanya mengajarkan tentang yang kelihatan saja, tapi tidak mengajarkan aurat. Aurat itu anggota tubuh yang istimewa yang harus ditutupi. Ya. Dan ajarkan bahwasanya ya, aurat laki-laki ya, kemudian aurat wanita itu berbeda. Ya. Itu berbeda. Ya. Terus jelaskan kegunaannya, misalnya ya gunanya adalah untuk buang air kecil atau buang air besar. Buang air itu nikmat dari Allah, karena kalau manusia nggak bisa buang air, itu bisa mati gitu loh. Itu nikmat dari Allah. Allah begitu baiknya dengan kita. Itu poin-poin yang harus kita ajarkan kepada mereka, bahwasanya mereka punya genitalia. Nah, baru di usia 7 tahun kenalkan bahwasanya alat genitalia ini ya, itu harus benar-benar dijaga dan diproteksi. Gak boleh seorang pun boleh memegangnya, menyentuhnya. Ya. Nah, karena itu Anda harus ajarkan mereka bagian-bagian tubuh yang harus diproteksi.
yang harus dijaga. Mulai dari mereka kecil, misalnya mereka belum dapat syariat untuk pakai hijab anak perempuan ya. Jadi boleh pakai baju yang ada. Tetap ajarkan mereka misalnya di usia TK, nggak ada yang boleh nak memegang ya alat genitalia kamu ya, baik yang depan ataupun yang belakang ataupun dada kamu ataupun bibir kamu. Nggak ada yang boleh menyentuh atau pegang. Kalau ada, ya kamu harus sampaikan kepada abi ataupun umi. Itu harus sudah kita ajarkan untuk menghindarkan terjadinya pelecehan seksual. Ya. Nah, lalu kemudian ya jamaah sekalian, ya, ini memang bahasan cukup panjang ya, karena kita berbicara tarbiyah jinsiyah. Baik. Lalu kemudian bagaimana cara kita mengajarkan tentang jima atau koitus ya kepada anak-anak kita di usia 7 tahun? Yang pertama adalah ya memberikan penjelasan kepada anak tentang masalah jima itu adalah sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan. Yaitu apa? Hajatnya apabila anak bertanya, maka kita jawab. Menjawab apa adanya. Tidak dijawab dengan ngawur, dengan mengada-ada atau ngarang-ngarang, enggak. Ya. Kayak misalnya anak TK nanya, Umi, aku emang berasal dari mana, Mi? Ya, misalnya tanya kayak gitu. Kamu diciptakan Allah, Allah titipkan kepada Umi, kamu tumbuh di perutnya Umi. Kemudian Umi lahirkan. Ya kita jawab secara global. Nah, kemudian ketika anak sudah lebih lebih tambias lagi, dia nanya lagi tentang hal itu, Umi, aku emang keluar dari mana, Mi? Ya kita jelaskan ya, bahwasanya kamu Umi lahirkan ya dari wanita, apa anak-anak itu dilahirkan dari kemaluan wanita. Itu harus kita jelaskan, kita ajarkan. Ya, lo emangnya bisa muat nih? Iya, bisa. Allah ciptakan wanita, ya, masya Allah itu bisa. Tapi sakitnya luar biasa. Jadi makanya Umi ketika melahirkan kamu, nah itu sakit luar biasa. Ya, agar mereka itu ngerti gitu loh. Demikian pula di usia-usia setelahnya, kemudian dia bertanya tentang jima. Jangan sampai kita tidak memberikan jawaban kepada mereka sehingga mereka akan mencari jawaban sendiri. Itu lebih berbahaya. Ya, apalagi sekarang di dunia gawai internet mereka malah cari, itu malah ngeri. Karena itu antum harus jelaskan, ya. Apa yang dimaksud dengan jima? Misalnya anak kita bertanya, "Nak, jima itu adalah ya, adalah aktivitas yang dilakukan oleh suami dan istri." Oleh suami dan istri harus sudah menikah dulu. Kalau nggak menikah, itu haram, dosa besar, Allah murka. Kemudian jima itu bagian dari cinta kasih. Allah berikan kepada kita cinta kasih. Ada ketertarikan nanti kepada lawan jenis. Kamu nanti juga akan muncul, biasanya di usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, itu baru muncul. Ada ketertarikan kepada lawan jenis. Nah, di antaranya ada ketertarikan seksual. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketertarikan seksual ini, nak, dalam rangka untuk melestarikan kita manusia, agar kita nggak punah, agar manusia berketurunan. Ketika manusia berketurunan, maka kita akan punya anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Manusia tidak akan punah dengan izin Allah. Makanya Allah berikan kepada kita hasrat ketertarikan kepada lawan jenis. Tapi hasrat ketertarikan kepada lawan jenis ini, ya, itu harus disalurkan kepada cara yang benar, pernikahan. Selain itu nggak boleh, haram. Ya. Nah, habis itu kita jelaskan tentang fenomena, ya, misalnya menyalurkan di tempat yang buruk itu zina. Kita jelaskan tentang kayaknya zina. Itu sudah boleh kita jelaskan. Ya, intinya kita jelaskan ya apa adanya dengan bahasa yang baik, ilmiah. Kita nggak perlu takut info vulgar. Ya, daripada mereka mencari jawaban sendiri, itu jauh lebih mengerikan. Ya. Nah, tapi biasanya kalau di usia 7 tahun Anda jelaskan secara global, mereka paham. Biasanya butuh dirincikan di usia 10 tahun ke atas, apalagi anak-anak wanita yang sudah haid. Maka tugasnya seorang ibu mengajarkan bagaimana cara mensucikan haid, bagaimana menghadapi haid, kemudian juga bagaimana anak-anak itu siap ketika haid itu dia mengalami PMS misalnya atau yang semisalnya. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diajarkan. Intinya
ya, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ketika menjelaskan tentang hal ini. Ya, asalkan kita menjelaskannya dengan benar, dengan baik, kemudian kita hindarkan dengan bahasa-bahasa yang vulgar. Ya, dan ingat, ketika kita menyebutkan ya nama-nama, misalnya istilah genitalia, ya, secara bahasanya, ilmiahnya, ya, secara sebutannya, maka itu sebenarnya tidak tidak apa termasuk vulgar sebenarnya. Meskipun ya yang yang meskipun ya memang yang lebih baik adalah tidak menyebutkan langsung ya, karena Rasulullah SAW itu enggan ya menyebutkan langsung, karena ya beliau adalah sosok yang apa namanya pemalu. Namun juga sesuai dengan hajat, beliau kadang-kadang juga apa namanya menyebutkan ya, misalnya disebutkan dengan sebutan apa namanya zakar atau farji dan yang semisalnya ya. Jadi intinya menyebutkan istilah-istilah genitalia seperti itu adalah bukan suatu hal yang aib apabila niatnya untuk apabila maksudnya untuk pembelajaran ataupun pendidikan ya, dan juga uh, supaya anak-anak kita ini ya tidak mencari informasi-informasi yang keliru, menyimpang dan berbahaya. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari penanya. Baik, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya. Kali ini sudah ada yang masuk. Pertanyaannya adalah, Ustadz, untuk anak yatim, cara mendidiknya seperti apa? Karena tidak ada figur dari sang ayah. Nah, baik. Barakallahu fik ya. Wa fiha sailah. Bagaimana cara mendidik anak yatim? Berarti ini saya anggap penanyanya adalah seorang ibu ya, seorang single mother ya. Nah, yang pertama perlu kita perhatikan, Rasulullah SAW adalah anak yatim dan banyak para sahabat Nabi anak yatim ya, banyak yang menjadi anak yatim ya, seperti sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik dan banyak lagi. Bahkan juga kebanyakan juga dari para ulama-ulama kita, ulama-ulama besar kaum muslimin, mulai dari Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad Idris Al-Bukhari, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, lalu kemudian Imam Anas bin Malik, ya, dan masih banyak lagi. Itu ternyata mereka adalah anak-anak yang dididik oleh orang tua, oleh ibunya, maksud saya. Single mother. Mereka termasuk anak-anak yatim. Imma bapak mereka itu syahid, ya, insya Allah ya, ketika berperang, ya, atau yang lain, ya, sehingga akhirnya mereka dididik oleh seorang single mother. Karena itu ya jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu itu cenderung lebih kuat untuk menjalankan tugas ayah, mencari nafkah, menafkahi anaknya, ya, daripada seorang ayah yang mampu untuk menjalankan tugas sebagai seorang ibu. Itu banyak yang nggak mampu. Tapi seorang ibu mampu. Dia menjalankan tugasnya sebagai ibu sekaligus sebagai seorang ayah. Itu dalam hal menafkahi anaknya. Oleh karena itu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala uji Anda dengan ketiadaan suami ataupun ayah buat sang anak Anda, maka ketahuilah, ya, siapapun itu bisa hilang dari kita, bisa pergi dari kita. Ya, karena semuanya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu-satunya yang langgeng, yang kekal adalah Allah. Ya, karena itu jadikanlah hati kita itu senantiasa beriktimat, bersandar kepada Allah, tidak kepada selainnya. Meskipun kita boleh, misalnya kita bersandar kepada suami, ya, namun hanya sebagai sebab saja suami ini. Ya, karena suami adalah sebab yang Allah hadirkan bagi istri untuk melindunginya. Tapi satu-satunya yang bisa melindungi itu adalah Allah. Karena itu makanya jadikan hati kita itu beriktimat, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menolong kita, menjaga kita, memelihara kita, memberikan kita rezeki dan seterusnya hanya Allah. Bukan selainnya, hanya Allah semata. Karena itu apabila seorang wanita mereka
ya, melatih dirinya, melatih hatinya dan menjadikan hatinya itu ya sanggup untuk menjadikan Allah satu-satunya penolongnya, Allah satu-satunya yang bisa memenuhi kebutuhannya dan seterusnya, maka dia akan menjadi wanita yang paling kuat, yang paling tangguh. Dan ini sejarah sudah menyaksikan sosok wanita-wanita yang hebat dan luar biasanya seperti ini. Ya, ini sudah disaksikan oleh sejarah sehingga melahirkan manusia-manusia yang istimewa, manusia-manusia yang hebat. Ya, kita lihat ini sosok ya Ummu Malik, ibunya Imam Malik bin Anas, mendidik Imam Malik dengan begitu hebatnya sehingga melahirkan dan membesarkan anak yang luar biasa hebatnya. Ya, mulai dari semenjak kecil Imam Malik itu beliau hadirkan, beliau pakaikan jubah, beliau pakaikan imamah dan beliau hadirkan di majelisnya Imam Rabi'ah. Kemudian beliau berpesan, ya Malik, ya wahai Malik, ya khud adab Rabi'ah qabla an ta'khudha ilmahu. Atau kama qala, wahai Malik, ambillah adabnya Rabi'ah sebelum engkau mengambil ilmunya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini jamaah? Ketika Anda sudah ya menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang yang Anda memohon dan berlindung kepadanya, maka Anda sejatinya sudah nggak begitu butuh lagi dengan makhluk. Tapi bukan artinya Anda nggak butuh ini kemudian Anda apatis, tidak. Tetap kita manusia lemah, dan Allah jadikan ada manusia-manusia yang lain itu bisa menjadi sebab bagi kita untuk bisa membantu dan menolong kita. Tapi itu semua tentunya dengan pertolongan Allah. Nah, karena itu tetap sosok laki-laki harus ada, harus hadir. Apabila Anda sudah tidak memungkinkan atau belum memungkinkan untuk menikah lagi, maka tetap harus hadirkan laki-laki yang baik untuk anak Anda. Misalnya kakeknya atau pamannya dari mahram Anda. Ya, namun kalau juga belum memungkinkan, maka ya carikan dia guru-guru yang baik, guru-guru yang soleh. Seperti ibunya Imam Malik, itu mencarikan guru buat Imam Malik. Sehingga beliau bisa menjadi sosok yang luar biasa. Carikan guru. Guru laki-laki yang soleh, yang baik, lurus akidahnya, lurus manhajnya, ya, bagus akhlaknya, bagus perangainya. Itu adalah di antara ikhtiar kita, upaya kita. Lalu kemudian bagaimana kalau kondisi misalnya seperti saat ini, kondisi kita kesulitan untuk mencarikan guru yang bisa talaki langsung, ya, atau ada hal-hal yang masih kesulitan, ya intinya, ya, ittaqillah, ya, mastato', ya, bertakwalah kepada Allah semampu Anda. Kaidahnya adalah, ya, ma la yudraku kulluhu la yutrak julluhu. Sesuatu yang tidak bisa diraih sepenuhnya, maka jangan ditinggalkan sebagiannya. Artinya, kalau Anda nggak bisa menghadirkan bapak atau suami baru untuk diri Anda, maka hadirkan yang lainnya. Ya, kakeknya. Kalau nggak bisa, cari gurunya. Kalau nggak bisa, ya minimal ada program-program yang online, ya. Misalnya ada program anak-anak, baik itu diasuh oleh Kak Erlan, Kak Muslim, Kak Abu Lukman, atau yang semisalnya, maka ikutkan dia, ya. Atau di sekolahnya, misalnya ada guru laki-laki, ya. Jadi biarkan dia untuk berinteraksi dengan mereka. Nah, adapun selebihnya, Anda banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala, ya, memudahkan semua urusan Anda dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak Anda anak yang saleh. Jadi jangan berputus asa, jangan berburuk sangka, ya, bahwasanya kita hidup di dunia ini dilahirkan seorang diri dan kita pun juga akan wafat seorang diri dan dihisab seorang diri. Yang kita tinggalkan di dunia ini adalah asar, peninggalan-peninggalan, entah itu baik ataupun buruk. Nah, tentunya kita ingin meninggalkan asar yang baik, di antaranya adalah, ya, pada anak-anak kita. Yaitu kita meninggalkan anak yang soleh, meninggalkan ilmu yang bermanfaat, ataupun sedekah jariah jika kita memang mampu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz,
Jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawabannya Ustadz. Kami akan bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Buya, mau tanya, bagaimana pandangan Islam terhadap anak umur 6 tahun tapi senang berteman dengan lawan jenis? Mohon penjelasannya Buya, dari salah satu penanya kita di Padang, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya yang perlu kita perhatikan ya, ketika anak-anak kita bermain, ya mereka tentu ingin mencari teman-teman yang apa ya, yang membuat mereka itu nyaman ya. Dan tiap anak itu punya karakter yang berbeda-beda, punya tipikal yang berbeda-beda ya. Jadi secara asal, ketika anak kita yang usianya masih belum balik ya, atau di bawah 7 tahun, dia lebih senang bermain dengan anak-anak perempuan, ya. Maka pertama, selama ayahnya masih hadir di dalam pendidikan, ya, masih hadir di dalam pendidikan dia, ya, dan juga punya pengaruh. Dan yang kedua, selama ini anak dia ketika bermain masih tetap menganggap dirinya laki-laki, ya. Artinya dia tahu dirinya laki-laki dan mungkin dia memang merasa sreg bermain dengan wanita, tapi dia masih tetap menganggap dirinya laki-laki. Artinya ketika dia sedang bermain ya, ini makanya orang tua juga perlu memperhatikan. Misalnya dia lagi bermain, masak-masakan atau bermain, ya kadang-kadang anak-anak kan sudah bermain rumah tanggaan ya. Nah, misalnya anak-anak perempuan itu mereka menjadi ibunya. Nah, kemudian dia menjadi suami, atau intinya ya di dalam role play itu dia masih menjadi seorang laki-laki, ya. Dia masih menjadi sosok laki-laki. Dan kemudian yang ketiga, ya, itu Anda perhatikan secara perilaku, baik itu cara berbicara, gestur, dan yang semisalnya, itu masih seperti anak laki-laki pada umumnya, maka Anda tidak perlu khawatir. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Ya, karena ini suatu hal yang masih normal dan tidak bermasalah. Ya. Namun apabila ya si anak ini misalnya itu ketika bermain dia malah ingin menjadi sosok perempuan. Ya, misalnya ketika main dia malah kepingin menjadi ibu ya. Nah, atau kemudian juga secara gestur, sifat bicara, gaya bicara, jalan itu juga cenderung mengikuti perempuan, maka kita patut atau perlu untuk concern ini, untuk memperhatikan lebih dalam lagi ini. Ya, kenapa? Agar anak kita ini, mereka ya tidak keluar atau tidak rusak dari fitrahnya. Dan rusaknya fitrah itu bukanlah suatu hal yang terjadi secara alami dengan sendirinya, tidak. Tapi karena ada pengaruh. Pengaruh yang paling besar bagi mereka adalah pengaruh yang paling dekat, yaitu keluarga, terutama orang tua. Karena itu apabila di dalam keluarga sosok bapak itu nggak ada di dalam pendidikan, entah kerja di luar negeri atau luar kota, atau ketika kerja dari pagi sampai malam jarang berinteraksi dengan anak laki-lakinya, ataupun mungkin ya wujuduhu keadamihi ya istilahnya, ya ada dan nggak adanya sama aja. Ya artinya dia ada tapi dia cuek sama anak-anaknya. Ya. Kemudian si anak ini juga misalnya melihat ayahnya keras terhadap ibunya, bahkan sampai melakukan KDRT. Itu dapat menyebabkan terjadinya traumatik pada anak. Anak itu cenderung mencintai orang tuanya. Tapi ketika dia melihat keburukan yang dilakukan oleh ayahnya, ya, ini bisa menyebabkan trauma pada sang anak. Ima anaknya, ya, kasihan kepada ibunya, kemudian membenci bapaknya, atau ima anaknya lebih mencontoh bapaknya, kemudian
akan belajar untuk merendahkan wanita. Nah, ini di antara hal-hal yang bisa merusak. Ya, sehingga ketika dia semakin bertumbuh dan berkembang karena sedikitnya interaksi dengan laki-laki, atau mungkin dia sudah muncul ketidaksukaannya dengan laki-laki, ya akhirnya dia merasa tidak nyaman berinteraksi dengan laki-laki. Akhirnya dia cenderung untuk uh, senang dengan wanita. Akhirnya karena sering dia berinteraksi dengan wanita, itu menyebabkan dia pun gayanya, gesturnya, cara bicaranya, cara berjalannya, hingga akhirnya berpakaiannya mengikuti wanita. Ini tentunya yang tidak kita harapkan, ya. Dan ini adalah suatu hal yang tentunya berbahaya. Karena itu penting bagi kita, ya, untuk terus membersamai anak kita dan mendampingi mereka, ya. Jadi kita dampingi mereka dengan tetap berhusnudzon, berbaik sangka, jangan terlalu khawatir, objektif, tapi kita tetap observatif, kita tetap mengobservasi. Dan kalau kita udah melihat ada gejala-gejala yang kurang baik, maka kita segera langsung action, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda saat itu. Actionnya adalah tidak langsung kita melakukan action ke anak, tapi kita awali dulu dari diri kita. Kita mengevaluasi dulu nih. Kita mencari tahu dulu nih. Ini apa yang keliru dari kita, apa yang salah dari kita. Berarti kita harus berusaha mencari tahu dan memperbaiki dan melakukan pendekatan yang tepat dengan anak-anak kita. Karena insya Allah, ya, selama mereka masih anak-anak, itu ya Allah menciptakan mereka berada di atas fitrah. Insya Allah fitrah mereka akan lebih mudah untuk dibersihkan dari keburukan, ya, asalkan orang tuanya berupaya, ya, berusaha dengan semaksimal mungkin, ketimbang ketika anak itu sudah beranjak lebih dewasa lagi. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, dan semoga tadi bisa menjawab pertanyaan penanya dari Kota Padang. Baik pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami kembali mengundang Anda semua yang ingin bertanya langsung kepada guru kita Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala di line interaktif kami di nomor 0822 88886630. Kami ulangi di 0822 88886630. Dan kami masih buka pertanyaan yang ingin ditanyakan pada Ustadz. Nanti jika masih ada waktu kami akan coba sampaikan pada Ustadz. Dan bagi Anda saat ini sedang menyaksikan siaran televisi ini di platform digital seperti Facebook, YouTube ataupun Instagram, silakan masukkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik, kali ini kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, Assalamualaikum. Afwan Ustadz, Ana mau tanya, kenapa semua sekolah sunnah pada mahal semua? Dan bagi yang ekonomi menengah ke bawah yang kepengen jadi nggak bisa. Dan masa mau TK di sekolah sunnah harus di trial dan ada yang tidak lulus. Berarti guru-guru di sekolah sunnah pada mau terima rapi dong. Gunanya guru kan buat mendidik dari yang nggak bisa diem menjadi lebih baik. Syukran, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang serupa, ya, dan cukup banyak, ya. Dan ini keluhan umumnya, ya, dari kawan-kawan orang tua, ya, yang mengeluhkan kenapa sekolah sunnah itu mahal, ya. Nah, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat hal ini, yang pertama, yang perlu kita perhatikan, ya, kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kita syukuri adalah alhamdulillah walhamdulillah bahwa gelagat dakwah sunniyah, ahlu sunnah, salafiyah, ya, di tanah air dan di dunia ini semakin berkembang. Alhamdulillah. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengistiqomahkan kita semua, dan Allah Azza wa Jalla, ya, menjadikan Islam semakin jaya dan kuat dengan sunnah dan ahlu sunnah. Ya, jadi ini suatu hal yang patut kita apresiasi, bahwasanya orang-orang yang intima dengan
dakwah sunniyah itu semakin banyak. Ya, dan banyaknya orang-orang berintimak dengan dakwah sunniyah berarti ini menunjukkan bahwa ya fasilitas belajar itu juga semakin dibutuhkan. Ya, tempat-tempat belajar semakin dibutuhkan. Nah, sementara yang saya tahu ya, kalau kita bicara ya, kita sebut aja teman-teman di dalam komunitas yang sudah ngaji ini, ya, itu jumlah mereka dengan jumlah ketersediaan sekolah itu nggak memadai, ya. Artinya sekolah itu misalnya, anggap aja ya, kalau kita bicara rasio ya misalnya di suatu wilayah, ya anggap aja di kota A, itu teman-teman yang sudah ngaji ada 1.000 orang. Sementara sekolahnya cuma ada dua sekolah ini cuma bisa menampung misalnya satu sekolah 100, jadi cuma 200. 800-nya, nah problem, ya kan? Nah, oleh karena itu juga sebagian sekolah, ya sekolah-sekolah yang dikatakan sekolah sunnah ini, ya itu juga kita nggak bisa ya maksud saya menvonis mereka itu membuat sekolah mahal ya, itu karena memang ya pendekatan yang kita lakukan adalah kita coba berbaik sangka dulu. Ya, kenapa mereka mahal? Ya karena itu tadi, mungkin mereka harus mempersiapkan fasilitas, mereka harus mempersiapkan SDM dan yang semisalnya. Ya ini adalah baik sangka kita gitu loh. Tapi memang permasalahannya tidak semua orang yang belajar, yang ngaji, yang sudah hijrah itu mampu. Nah, sementara sekolah-sekolah sunnah itu ternyata ya memang kita nggak bisa pungkiri, yang mampu untuk sekolah di sana adalah dari kalangan menengah ke atas. Sebagiannya, nggak semuanya, sebagiannya. Lalu bagaimana solusinya, Ustaz? Ya ini adalah PR kita bersama sebenarnya. Jadi daripada kita ya istilahnya ya kita manusia ya, maksudnya kita ya pasti ketika ada sesuatu kita mengeluh ya. Ya maksud saya inilah keluhan yang banyak dilontarkan oleh kebanyakan orang tua. Sekolah sunnah mahal, gimana anak saya mau sekolah ya? Dan seterusnya. Ya. Belum lagi ketika udah masuk ya, misalnya anggap aja ada orang tua yang dia merasa punya kemampuan, harus dites dulu. Dites bacaannya lah, dites hafalannya, seakan-akan ini sekolah cuman kepengen ya menerima yang inputnya udah beres ya, seperti yang tadi ditanya ya, maksudnya sudah ready, yang sudah siap. Ya jamaah sekalian ya, suatu hal yang juga manusiawi, namanya sekolah, mereka itu ingin meningkatkan kualitasnya, dan di antara cara peningkatan kualitas, mereka sudah menyeleksi inputnya, meskipun ini memang suatu hal yang seringkali dirasakan kurang adil ya bagi sebagian besar orang tua. Ya, jadi seakan-akan kok yang mau diterima cuma yang udah beres aja, padahal pendidikan itu kan bukan seperti itu gitu loh. Nah, ini kembali juga ke mindset dan paradigma kita. Ya. Nah, oleh karena itu, wahai jamaah sekalian dimuliakan Allah, wahai para orang tua, ya. Ketika kita melihat adanya fenomena seperti ini, ya ini suatu hal yang kita nggak bisa hindarkan. Artinya, ya ketersediaan lembaga pendidikan dengan jumlah teman-teman yang sudah belajar itu nggak memadai. Karena itu makanya, ya kita coba luruskan dan perbaiki mindset kita, paradigma kita di dalam mendidik anak-anak kita, terutama di dalam mencarikan sekolah. Kebanyakan kita terkungkung dengan mindset anak itu harus sekolah formal atau sekolah sunnah. Kalau nggak gitu berarti nggak belajar. Kemudian ada orang tua yang sampai memaksakan diri. Anaknya disekolahkan jauh perjalanannya sampai 1,5 jam atau 2 jam. Capek anak itu di perjalanan supaya dapat sekolah sunnah. Atau orang tuanya sampai hutang sana, hutang sini. Ya inilah perjuangan orang tua untuk apa? Untuk anak-anaknya. Seringkali anak-anak itu banyak yang abai, lalai, lupa. Tapi ternyata, ya, apakah upaya seperti ini itu sebenarnya tepat nggak sih? Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Ya, karena itu saya ingin mengajak ya antum semua untuk berpikir. Maksud saya mencoba untuk
untuk ini lagi ya, untuk melihat dari sisi pandang lain. Ya, yang pertama, bukankah kewajiban mendidik anak itu adalah kewajiban kita orang tua, bukan kewajiban sekolah, bukan kewajiban guru. Ya, karena itu makanya luruskan dulu mindset kita. Tanggung jawab pendidikan anak ada pada diri kita, orang tua. Kemudian yang kedua, kita sadar kita ini bukan orang yang sempurna, karena nggak ada yang sempurna. Kita pasti banyak kekurangannya. Karena itu, ketika kita tahu kekurangan kita, maka kita harus semakin memperbaiki diri kita dan semakin mengisi diri kita agar kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Yang ketiga, meskipun kita sudah mengisi dan berusaha menjadi pendidik yang lebih baik, tetap kita nggak bisa memenuhi semua kebutuhan anak. Di dalam hal pendidikannya, tetap kita butuh mitra dan kita butuh partner. Nah, untuk mencari mitra atau partner, itu nggak mesti harus ya lembaga pendidikan atau sekolah yang formal ataupun yang sunnah atau yang semisalnya. Ya, apalagi melihat melihat kondisi kita, kemampuan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, ya, di antaranya ini ya. Yang pertama, nah, coba teman-teman, orang tua yang kesulitan mencari sekolah anaknya di suatu tempat yang saling berdekatan, itu yang saling mengenal, bikin sebuah komunitas, bikin grup lah. Kemudian, ya, para orang tua tadi, itu berusaha untuk mencari solusi bersama-sama. Di antara solusinya adalah pertama membuat homeschooling, belajar di rumah, tapi dengan kurikulum yang sudah ada. Nah, ini kita bisa belajar nih. Kita bisa mencari tahu ya konsultan-konsultan homeschooling yang sudah belajar, yang sudah sunnah dan yang semisalnya. Itu bisa kita pakai. Atau yang kedua, ya, itu di antara orang tua ini kan pasti ada yang punya kelebihan-kelebihan dan lain sebagainya. Kita bikin lembaga lagi ya di tempat tersebut, atau kita upayakan ada yang bisa membuat, meskipun itu apa namanya, PKBM, dan PKBM sekarang banyak ya. Jadi jangan sampai kita terkungkung menyekolahkan anak itu hanya sekedar mencari ijazah. Itu umumnya seperti itu. Karena ijazah gampang kok diraih. Yang penting itu adalah anak kita bisa dididik sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nggak perlu kita mengajarkan semua pelajaran-pelajaran seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah saat ini. Itu banyak yang tabdzir. Makanya homeschooling, PKBM, dan yang semisalnya itu bisa memberikan pendidikan kepada anak kita dengan dikustomisasi, di-custom, sesuai dengan kebutuhan. Yang paling dibutuhkan oleh anak Anda itu bukan sekedar pelajaran akademik, tapi yang lebih dibutuhkan oleh mereka adalah life skill, soft skill, kemudian hard skill. Itu yang seharusnya difokuskan, ya, agar mereka lebih siap ketika mereka menghadapi ya kehidupan nanti. Mereka lebih ready, ya. Nah, tapi sekarang kita itu sudah terkungkung ini dengan mindset paradigma sekolah, ya, itu harus dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya, kemudian harus ada ijazah, kemudian begini dan begitu. Padahal kalau kita perhatikan ya, manusia-manusia istimewa, mulia di zaman dahulu, itu nggak ada yang seperti itu. Mereka belajar membaca, menulis, belajar khat, ya, kemudian belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar hadis, belajar ini dan semisalnya, ya. Tapi ada rahasia di balik itu semua, sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim. Setiap anak itu punya kecenderungan berupa bakat masing-masing yang istimewa. Tugas kita sebagai orang tua mengarahkan mereka sesuai dengan bakatnya. Anak-anak yang berbakat secara logik matematik itu seringkali nggak akan berhasil kalau diarahkan kepada ya pelajaran-pelajaran yang lebih banyak menghafalnya. Sementara anak-anak yang lebih kuat menghafal kemudian diarahkan kepada ya pelajaran-pelajaran yang lebih ke arah matematik dan yang semisalnya, itu juga banyak yang seringkali ya nggak berhasil. Karena itu perlu bagi kita untuk melihat, kita petakan nih kemampuan, kelebihan, dan keistimewaan anak kita. Nah, baru kemudian
kita bikin apa namanya semacam komunitas-komunitas. Yang mungkin banyak di antara kita punya pikiran, aduh Ustaz, berat, ribet. Nah, itulah masalah kita. Kita pengen yang simple, kita kepengen yang gampang, kita kepengen yang mudah, kita kepengen yang ya yang pokoknya kita cuman tinggal taruh aja, pengen yang instan, istilahnya seperti itu. Padahal lembaga sekolah bikin sekolahan juga juga nggak mudah, itu juga ada prosesnya, ya. Nah, karena itu alih-alih kita mengeluhkan sekolah-sekolah sunnah, kenapa kok mahal? Ya tentunya saya nggak bisa menjawab ya, apa kenapa kok mereka mahal ya. Jadi tiap tempat, tiap wilayah, tiap itu lokasi beda-beda. Ya silakan Anda tanya sendiri datang ke sekolahan. Ustadz, kenapa antum bikin sekolah mahal Ustadz? Karena mau sekolah jadi susah. Nah, jadi antum antum akan tahu jawabannya, ya. Nah, tapi ini fenomena yang terjadi, fakta yang terjadi di mana-mana. Kebanyakan seperti itu, banyak kesulitan mencari sekolah sunnah. Ini ada kawan-kawan saya ini yang di Depok, ya. Itu anaknya disekolahkan di sekolah negeri, nggak disekolahkan di sekolah sunnah. Kenapa? Yang di SD itu. Karena pertama jauh, yang kedua mahal, ya. Yang ketiga juga nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan anak itu akan menjadi baik. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, ini anak-anak ya dari teman-teman kita yang disekolahkan sekolah negeri. Itu mereka berangkat dari pendidikan karakter di dalam rumah. Sehingga ketika di sekolahan mereka belajar, itu nggak apa namanya, istilahnya yang dikhawatirkan oleh orang tua, keburukan-keburukan dan yang semisalnya, itu alhamdulillah itu tidak begitu terjadi gitu loh. Bahkan mereka ini bisa menjadi percontohan buat teman-teman yang lainnya. Bahkan guru-guru itu banyak yang istilahnya senang dengan mereka gitu loh. Ada di antara mereka yang diikutkan lomba musabaqah tilawatil Quran, ada yang diikutkan lomba apa namanya pidato berbahasa Arab dan yang semisalnya. Itu semua senternya pendidikan di dalam rumah. Dan ketika saya tanya teman-teman ini, nyekolahkan di sekolah negeri untuk apa sih? Hanya untuk belajar bersosialisasi, hanya untuk belajar untuk apa namanya, istilahnya mereka berada di kehidupan, di dalam kehidupan pasti akan ada problem, akan ada masalah. Ya, jadi mereka nggak mengharapkan ilmu-ilmu tertentu, kecuali mungkin yang memang dibutuhkan, nggak matematika, kemudian juga sebagian dari fisika, bahasa Inggris, dan yang semisalnya. Ya, adapun yang lainnya itu nggak begitu dibutuhkan gitu loh, ya. Nah, baru kemudian setelah SMP, SMA baru mereka mencarikan kayak semacam boarding ataupun ma'had yang nggak harus mahal, yang nggak harus, yang penting adalah ma'hadnya itu ya dikelola dengan baik, bertanggung jawab dan yang semisalnya. Ya. Nah, jadi intinya jemaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya kenapa sih sekolah sunnah itu mahal? Ya, saya nggak berhak menjawab seperti ini karena mahal tidaknya itu juga suatu hal yang sifatnya relatif. Untuk sebagian mereka itu mungkin nggak dianggap mahal karena ada komparasinya. Tapi menurut kita itu mungkin mahal karena kita mengcompare dengan yang lainnya. Mahal tidaknya itu ada apa komparasi, ya. Terus kemudian juga kenapa kok harus diseleksi, ya? Harus murid yang masuk harus diseleksi dulu. Ini memang jangankan Anda, saya juga bertanya. Ada sekolah sunnah di beberapa tempat, anak SD mau masuk, itu dites membacanya, dites hafalannya, dites apa banyak hal di situ, ya. Ada beberapa poin yang dites. Padahal kita tahu, ya dari saya pribadi, ya itu tidak menganjurkan anak-anak usia dini itu sudah digegas, di-drilling untuk membaca menulis. Nanti ketika di usia 7 tahun itu mereka akan bisa catch up, bisa mengejar, bahkan biasanya ini yang lebih baik dibandingkan yang sudah di drilling. Nah, mungkin ini beberapa sekolah melakukan seperti itu untuk lebih memudahkan ketika menyeleksi dengan banyaknya pendaftaran ya yang masuk dibandingkan kuota yang bisa diterima. Ya. Sehingga mungkin mereka perlu melakukan hal-hal seperti itu. Nah, jadi ya nasihat saya adalah itu tadi. Coba kita luruskan lagi mindset kita. Intinya kita berusaha apa yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya untuk anak kita. Jangan seakan-akan, jadi kalau sekolah mahal, ntar bagaimana kalau anak saya sekolahkan di sekolah ini, di sekolah itu. Seakan-akan kita nganggap baik enggaknya anak kita itu hanya dari sekolahan.
Itu yang keliru, itu yang salah, itu yang harus kita luruskan. Ya, padahal pusat dan senter pendidikan karakter itu bukan di sekolah, tapi di rumah. Bagaimana kita mendidik mereka, itu kuncinya. Bukan di sekolah. Seakan-akan kalau anak kita disekolahkan di sekolah negeri atau di sekolah yang lainnya, wah ini berarti anak saya nanti bakal jadi jelek, bakal jadi buruk, bakal jadi ini. Itu berarti apa? Berarti kita sendiri sebagai orang tua yang belum siap dan belum menyiapkan anak kita. Agar mereka itu bisa survive di dalam kehidupan yang penuh dengan ya gelombang kehidupan. Ya, nah Allah alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kita akan bacakan pertanyaan berikutnya. Kali ini ada penelpon yang sudah tersambung di line interaktif kami di nomor 082288886630. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ya, ini dengan Ros dari Bungo, Jambi. Oke, baik. Ibu Ros dari Muara Bungo Jambi, silakan langsung bertanya kepada Ustadz Ibu. Iya, ini sedikit sharing. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sehubungan dengan masalah sekolah sunat tadi saya dengar dari penanya yang menyampaikan keluhan tentang mahalnya biaya ya Ustadz ya. Kalau untuk di sharingnya saya ini Ustadz, bukan masalah sekolahnya mahal Ustadz. Kalau sesuai dengan standar, dengan mutu ya tidak masalah gitu. Ini ada Ustadz, sekolahnya mahal, lalu pondoknya itu sistemnya amburadul, kacau balau seperti itu. Kita sudah membayar mahal, kita sudah berkorban untuk berpisah dengan anak. Kita juga sudah menyerahkan, bukan sepenuhnya, kita menjalin kerjasama dengan asatiz di sana ya gitu. Tapi sementara pondoknya itu amburadul. Apakah tidak ada Ustadz untuk sebelum mendirikan pondok itu ada kriteria pondoknya harus berdiri seperti ini, sumber daya yang pemilik pondoknya yang akan mengajar di sana seperti itu. Itu ditentukan kriterianya. Ini pondok sunnah Ustaz terjadi pada kami pribadi, terjadi pada diri kami pribadi. Anak kami dititip di sana, di pondok kita sudah membayar mahal, sudah memberikan kepercayaan, kita juga sudah ini. Sementara anaknya di sana tidak diawasi. Untuk 24 jam tidak diawasi, hanya bertemu dengan ustadz atau ustazahnya itu di lokal saja. Untuk di dalam asramanya tidak diawasi sama sekali. Sehingga di sana Ustadz, ini tidak kan pondoknya, anaknya amburadul yang tadi tabiatnya baik, sebaliknya Ustadz, masuk ke dalam pondok ada yang menjadi pencuri, ada yang menjadi yang lain-lainnya, kejahatan yang dilakukan oleh anak yang berangkat remaja tadi Ustadz. Termasuk anak kami juga menjadi korban dari pondok itu sendiri gitu. Untuk pendiri pondoknya itu sendiri seharusnya dikasih itu Ustaz, kalau menurut saya sendiri gitu. Ibu boleh pertanyaannya langsung Ibu? Iya, saya minta mohon disampaikan nanti kepada yang ini ya, ke depannya kalau ada mau pendirian pondok-pondok sunnah lagi dan pondok yang asrama yang lainnya ditentukan kriteria yang punya pondoknya dan asatiza yang mengajar di sana juga gitu agar tidak gagal. Baik, kami sudah dapat poinnya Ibu. Insyaallah taala baik Ibu. Itu saja Ibu yang ingin disampaikan? Ya, syukran. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Afwan, wa andi fazazakillah khairan. Afwan Ibu, wa jazakillah khair. Wa barakallahu fik ya. Masya Allah ya, ini diantara curhatan ya, pertanyaan yang mengandung curhatan dari sebagian ummahat atau ibu-ibu ya. Jadi yang perlu saya sampaikan khususnya kepada penanya Ibu, apa yang anti rasakan ini juga dirasakan oleh sebagian besar dari ibu-ibu yang ada. Dan saya pribadi jujur ya, saya nggak pungkiri ada sebagian sekolah-sekolah yang didirikan tanpa kesiapan, ya, tidak dengan persiapan yang memadai. Kemudian parahnya itu dipatok dengan harga yang mahal.
Sehingga dari sisi muamalat itu menimbulkan problem, permasalahan, ketidakpuasan, tidak ridho, tidak bisa memberikan sesuai dengan janji dan yang semisalnya. Ya, ini ada yang ini juga apa terjadi bukan hanya di Jambi, ini juga di Tangsel dan lain sebagainya juga apa terjadi. Bahkan ada sekolah yang disebut dengan sekolah sunnah nggak sampai 2 tahun itu sudah tutup. Kenapa? Karena dijalankan tidak dengan pertama niatan yang benar. Memang niat itu urusan antara hamba dengan Allah. Ya. Nah, tapi itu bisa kelihatan. Di antaranya ketika menjadikan sekolah itu sebagai sekedar industri, cuman ikut-ikutan. Ya. Ikut-ikutan ada sekolah, bikin sekolah, tapi nggak dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga dengan cara yang keliru, misalnya fokus kepada hardware, ya, bangun-bangun gedung, tapi software-nya nggak disiapkan, SDM-nya nggak ready, nggak siap. Padahal kunci keberhasilan dari pendidikan itu bukan dari hardware, tapi dari software-nya, dari kurikulumnya, dari SDM-nya yang mampu untuk melaksanakan software yang sudah dibikin, dan itu memang berat, gitu loh. Ya, jadi kalau kita mau bicara tentang sejumlah ma'had atau sekolah-sekolah ya yang seperti ini memang ada, ya kita nggak bisa pungkiri gitu loh. Nah, tapi ini sebenarnya kita nggak bisa mutlak menyalahkan mereka. Ketika saya katakan nggak bisa mutlak menyalahkan mereka, bukan artinya ini pembelaan atau bukan artinya mereka tidak bersalah. Mungkin kita merasa kecewa, ya manusiawi. Ya, tapi maksud saya adalah kenapa mutlak bukan kesalahan mereka? Karena yang pertama, bisa jadi ketika kita memilihkan sekolah, kita kurang begitu selektif. Kita mudah untuk terpedaya ataupun dipengaruhi. Ya manusiawi juga sebenarnya sih. Ya, kita dilihat, oh ini ada Ustadz Fulan di dalam ma'had tersebut, oh ini bangunannya bagus. Ya, sementara kita nggak begitu berusaha untuk mencari informasi selengkap-lengkapnya. Ya, mencari berita tentang ma'had tersebut. Ya. Lalu kemudian yang kedua, ya, ini juga yang penting juga, dan ini juga sudah saya utarakan di jawaban sebelumnya, niatan kita. Kita seringkali memondokkan anak, itu kita mengatakan menitipkan anak. Memang zohirnya kita titipkan. Tapi kalau kita berangkat dari sekedar menitipkan anak, itu, mohon maaf, itu suatu hal yang kurang tepat. Kurang benar. Ya. Karena sejatinya anak itu titipan Allah kepada kita. Gak layak seharusnya titipan Allah kita titipkan lagi ke yang lainnya. Seharusnya ketika kita pondokkan anak kita, bukan kita titipkan. Kita melepaskan anak kita. Ya, agar mereka bisa hidup mandiri. Agar mereka bisa menjadi manusia seutuhnya. Baru kemudian kita perlu untuk yang bisa menjaganya, di antaranya pondok. Pondok nggak bisa menjaga 24 jam, Ibu. Nggak bisa mengawasi 24 jam. Apalagi kalau muridnya banyak. Kita aja orang tua nggak bisa ngawasi 24 jam. Apalagi pondok yang santrinya banyak. Ya, memang ada ya pondok yang nggak memperhatikan santri, dibiarin. Ada pondok yang strict banget membuat aturan. Ya, tapi sejatinya, ya, yang paling tepat adalah apa? Adalah kita seharusnya tidak bergantung kepada pondok di dalam melakukan pengawasan utuh 24 jam. Karena nggak mungkin bisa. Nggak ada makhluk atau manusia yang mampu untuk mengawasi selama 24 jam. Ya kecuali pakai CCTV. Itu pun CCTV juga nggak bakal mampu gitu loh. Ya. Karenanya yang tepat seharusnya sebelum kita melepaskan anak kita ke pondok harus sudah kita siapkan dulu gitu loh. Tapi Ustadz, anak saya sudah ready, sudah siap, sudah semangat masuk ke pondok.
Tapi ternyata pengaruh pondok itu jelek, Ustaz. Ada teman-temannya yang begini dan begitu misalnya. Nah, ini juga bagian dari resiko. Kenapa? Karena seringkali kita sebagai orang tua, kita nganggap pondok itu tempat yang bersih, tempat yang aman. Padahal belum tentu. Belum tentu. Ya, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Di pondok itu juga ada anak-anak didik yang mohon maaf ya. Itu juga yang nggak benar. Yang nggak benarnya kenapa? Nggak lepas dari orang tuanya juga. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ini anak ketika dipondokkan itu dibuang dalam tanda kutip oleh orang tuanya. Oleh orang tuanya dibuang dalam tanda kutip. Jadi ini anak memang nggak kepengen mondok, nggak senang pondok, nggak menyukai belajar di pondok. Kemudian karena dia nggak punya tempat lain, akhirnya dia di pondok, akhirnya dia membuat kerusakan di pondok. Dan mempengaruhi teman-teman yang lainnya. Mungkin nggak, sangat mungkin. Ini terjadi seperti kawan saya yang tadi saya sebutkan, yang menyekolahkan anaknya di SD di negeri. Salah satu putrinya itu dipondokkan di SMP Putri yang ada di Bogor. Ini anak, Masya Allah. Saya kenal ya, dengan beliau dan juga dengan putrinya, Masya Allah. Hafalan Al-Qur'annya bagus. Kemudian juga sifatnya, Masya Allah, baik. Tapi pulang-pulang liburan, teman saya ini sempat ngontak saya. Menyampaikan, kok putrinya setelah pulang dari pondok, terpapar dengan drakor drama Korea, bayangkan. Sebelumnya nggak pernah tahu. Tiba-tiba menyebut nama-nama Jimin lah, Gumin lah, Paimin, atau siapapun itu. Ya, yang akhirnya buat dia penasaran, ditanya, akhirnya ternyata terpapar drakor. Dari mana? Dari temennya, teman pondok. Mungkin nggak? Mungkin. Sangat mungkin. Sebagaimana anak kita bisa terpapar keburukan di manapun, di pondok juga sama. Karena musyrif atau yang menjaga pondok itu nggak bisa ngawasin terus-terusan, nggak bisa ngawasin masing-masing anak 24 jam. Nggak bisa, nggak ada yang sanggup, nggak ada yang mampu. Meskipun dibikin aturan se-strict apapun. Ya, karena tetap ada bagian-bagian privasi dari anak itu yang tidak bisa diikuti. Nah, karena itu makanya, ya, apa yang harus kita lakukan kalau kita melihat hal-hal seperti ini? Ya, yang pertama adalah kita berupaya untuk introspeksi sebagai orang tua, siapapun kita. Ya, karena kaidahnya segala bentuk keburukan itu nggak lepas dari kesalahan kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Adapun keburukan yang menimpa engkau adalah dari dirimu sendiri. Tapi kalau kebaikan, wa man asabaka min hasanatin fa min Allah. Adapun kebaikan adalah dari Allah. Kita katakan hadza min fadli rabbi. Tapi kalau keburukan, ya ini adalah kesalahan saya. Saya keliru, saya salah. Saya kurang memperhatikan. Saya kurang jeli. Kita akui, karena mencari tahu kesalahan kita, kemudian kita akui, itu titik awal kita untuk bisa melakukan perubahan. Dan akan sangat sulit bagi mereka, orang tua, yang nggak mau untuk mengevaluasi dan mencari tahu kesalahannya, kemudian mengakui, nggak akan bisa melakukan perubahan. Kecuali apabila Allah punya kehendak lain. Karena yang kita harus evaluasi, gitu loh. Lalu kemudian yang kedua juga, ya, kita juga perlu perhatikan sejauh mana ketika kita pondokkan anak kita itu tujuannya apa. Apakah cuma sekedar kita titipkankah atau enggak, gitu loh. Kemudian yang ketiga, ya, pondok tempat kita bekerja sama. Partner. Kalau misalnya ada hal-hal yang kita nggak srek, ya kita terbuka. Kita datang, kita sampaikan, kita bicarakan, kita musyawarahkan. Ya. Kalau misalnya tidak ada kata kesepakatan, ya, akhirnya sepertinya ini susah ini. Ya, maksudnya udah tidak sejalan lagi, maka kita punya hak untuk menarik diri dari partnership tadi. Ya, lebih baik kita keluarkan, kita cari di tempat lain yang kita lebih merasa aman dan nyaman. Kita hak kok. Sebagaimana pondok berhak untuk mengeluarkan, juga kita berhak untuk menarik anak kita. Gitu loh. Ya.
Dan kalau misalnya kita perhatikan ini ada sekolah ataupun pondok yang nggak siap, kok gelagatnya ini ternyata gelagat yang buruk, gelagat yang jelek, hanya untuk meraup keuntungan misalnya. Ada nggak? Ada, seperti ini ada. Namun saya menyampaikan ini bukan untuk kita belajar berburuk sangka, tidak. Tapi kita belajar untuk berhati-hati dan waspada. Ada yang seperti ini. Mencari keuntungan, mencari profit. Kalau Anda sudah melihat gelagat seperti ini, maka tabayun, tasabbut, istifsar. Kalau Anda sudah tabayun, sudah tasabbut, sudah verifikasi, cek recheck, ternyata memang korinahnya, indikasinya kuat demikian, maka nggak ada manfaatnya kita membiarkan anak kita di situ. Lebih baik kita cari di tempat lain. Ketimbang kita yang ada adalah cuman marah, mangkel, menyesal, protes, dan lain sebagainya. Dan anak kita pun juga menjadi korban. Ya, karena itu lebih baik kita tarik kalau memang kondisinya demikian. Tapi kalau masih bisa diarahkan, masih bisa diluruskan, kemudian sekolah ataupun lembaga, institusinya open, terbuka, dan mungkin memang butuh waktu untuk berproses, untuk memperbaiki, dan kita masih berbaik sangka, kita masih berharap pada kebaikan, maka hendaknya kita turut andil di dalam melakukan perbaikan tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin bisa menjawab dari beberapa pertanyaan yang sepertinya ini menjadi topik yang banyak ditanyakan juga nih Ustadz, masuk ke pertanyaan kita Ustadz. Mudah-mudahan bisa mewakili dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kami. Dan Afwan, sebelumnya Ustadz, ini sudah pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita. Atau Ustadz ingin ada yang disampaikan untuk terakhir sebelum kita tutup Ustadz? Nah, ya sepertinya sudah cukup ya, Baik. karena udah dari jam 9 tadi. Baik Ustadz, baik Ustadz. Jazakallah khairan barakallahu fikum Ustadz. Kami juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada para pemirsa yang saat ini masih juga menyaksikan siaran ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi bisa menjawab semua kegundahan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan pada guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. InsyaAllah Ta'ala kita akan bertemu kembali di pekan yang akan datang, masih di hari Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan tentu saja masih di stasiun televisi kesayangan kita bersama, Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup pertemuan kita dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.